Kesannya gimana setelah mulai dari metode Sab'ati ini? Di sini qiraah Sab'ati ya, Sab'ati ini mudah. Coba deh, dulu kalau saya itu yang namanya dibilang qiraah Sab'ah kayak zombie. Menakutkan kan zombie kan? Tidak ada itu, zombie itu tidak menakutkan. Datang jauh dari Bondowoso untuk bersama-sama kita saksikan, mudah-mudahan pada pagi hari ini beliau bisa lulus. Allahumma. Nah, karena dengan kelulusan ini insya Allah nanti akan bisa terus sampaikan untuk supaya bisa istiqomahkan membaca melalui satu riwayat demi riwayat. Silakan Ustaz, kitab Qur'annya dibuka. Surah apa itu? Surah An-Anfal. Suratul Anfal, halaman 183. Halaman 177, baik dari awal. Oh, 177 dari awal. Oke, silakan. Suratul Anfal dari ayat yang pertama dengan qiraat Imam Hafaz lebih dahulu. Satu ayat saja ya, satu ayat dulu. Nanti kalau saya kasih arahan lanjut. Kalau belum berarti paling arahannya adalah bacakan dengan riwayat bla bla bla. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Coba bacakan dengan qiraat Imam Hamzah riwayat Khalaf madhab Abul Fatah Al-Faris. Silakan. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kira-kira antara qiraat Hamzah, antara Khalaf dan satunya Imam Khalaf itu siapa namanya? Dari rawinya Hamzah? Khalad ya. Antara Khalaf dan Khalad dalam ayat ini kira-kira sama atau ada perbedaan? Perbedaannya saja di as-sakin mafsul. Oke. Kalau antara Khalaf dari Khalad dari madhab yang sama Abul Fatah Al-Faris itu berbeda. Iya. Ya, kan karena nanti kalau Khalaf Abul Fatah Al-Faris ada tiga. Kalau Khalad tidak ada saktahnya sama sekali. Sekarang kalau dari madhabnya Ibnu Khalbun antara Khalaf dan Khalad itu sama atau beda? Sama. Kembali masuk pada ayat ini kira-kira sama atau beda antara Khalaf dan Khalad dari madhab Ibnu Khalbun? Sama. Sama, yang persamaannya pada yang dibaca saktah pada yang poin yang mana? Hamzah. Hamzah kenapa? Al bertemu dengan Hamzah. Oke. Sekarang bacakan selain qiraat Imam Hamzah melalui dari selain Khalaf dan Khaladnya, bacakan. Anda mau baca apa? Masih ayat yang sama. Qalun dulu boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil
الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Anda membaca qiraat qalun dengan wajah madja ismun fasilnya dibaca tawasud Pak. Tawasud. Berarti Anda membaca dengan qiraat qalun itu benar. Madja ismun fasil bagi qiraat qalun itu bisa dengan wajah tawasud. Yang kedua pertanyaannya, in kuntum, Anda membaca mim jamanya dengan sukun. Dengan sukun. Sementara apakah imam qalun juga boleh membaca dengan mim jamanya sukun? Bisa. Anda tadi membaca mim jamanya dengan sukun apa dengan silah? Dengan sukun. Sekarang Anda boleh bacakan wajah sebagaimana yang sudah Anda pahami dalam Khulasaah Sab'ati. Silakan. Masih qalun. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ini Anda baca qiraat siapa? Qalun Pak ya. Qalun dengan wajah madja ismun fasilnya? Madja ismun fasilnya dibaca qasar Pak ya. Qasar. Mim jamaknya dibaca dengan dibaca sukun Pak ya. Tetap sukun. Berarti dua ya? Dua. Masih adakah qiraat imam qalun? Ada Pak ya. Oke, silakan baca. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Coba sekarang wa aslihu zata bainikum diwasolkan. Nah, coba dari wa aslihu. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ini bacaan keempat Anda dengan bacaan Imam Qalun juga. Yang qasar apanya? Mim jamaknya. Mim jamaknya qasar dan madja ismun fasilnya pun qasar. Ini bacaan keempat ya. Dengan wajah qalun yang ketiga. Sekarang apakah Imam Qalun memiliki wajah yang keempat dari bacaan kelima yang akan Anda bacakan? Madja ismun fasilnya dibaca tawassul. Oke, silakan baca. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Empat wajah dari Imam Qalun sudah Anda baca semua dengan baik ya. Oke, ini bacaan kelima. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam ayat ini bolehkah Imam Qalun ketika membaca mim jamaknya dengan silah tawasud? Tidak boleh Pak. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan hamzah qat'i. Oke, sekarang bacaan ke-6 Anda bacakan dengan masih dari Imam Nafi' tapi dengan riwayat yang berbeda. Berarti qiraat siapa? Warash. Oke, silakan Warash. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Betul ya? Oke, ini bacaan ke-6. Nah, bacaan ke-7 sekarang. Jadi qiraatnya Imam Abu Amr. Abu Amr berarti Ad-Duri As-Susi. Oke, sekarang
Qiraat Imam Abu Amr dari riwayat Ad-Duri. Yang ketujuh ini Ad-Duri, ya. Silahkan. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ini kembali malah menjadi kosor, tapi betul, tidak apa-apa karena wajah dari Ad-Duri bisa dengan wajah satu alif. Bacaan yang barusan ini ketujuh ini sebenarnya tidak perlu dibaca karena sudah sama dengan bacaan yang Imam Khalud. Qiraat Ad-Duri kawan dari Imam Abu Amr yang meriwayatkan Imam As-Susi. Sekarang ini baru ketujuh. Ya, siapa ya? Oke, perhatikan di idham. As-Susi itu ada idham. Perhatikan di idham. Pada kalimat dalam ayat ini kira-kira ada idham kabir enggak? Oh, ada Pak ya. Nah, itu nanti diidhamkan. Silahkan. Qiraat Imam As-Susi dari Abu Amr, bacaan yang ketujuh dari qiraat yang akan Anda bacakan. Silahkan. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Itu bacaan qiraat Imam. Bisa diidhamkan seperti itu ya Pak Yai. Wajib, bukan bisa. Wajib diidhamkan kalimat-kalimat itu. Maka itu kenapa pentingnya Anda harus memiliki kitab qiraat Asyraf al-Mutawatirah, karena itu tidak disebutkan dalam Khulasah. Itu masuk ke dalam bagian babul ilham, ya. Anda membaca 7 kali itu pada satu ayat di surah Al-Anfal, secara otomatis Anda sudah menyelesaikan 14 imam dari 7 imam qiraatus sab'ah. Siapa ya? Alhamdulillah. Oke, silahkan buka lagi ke tengah di surah Thaha. Coba buka dari halaman 314 ya. 314 dimulai dari ayat yang ke-44 ya. 44. Silahkan baca riwayat Hafs lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Coba mau dibaca apa? Terserah Anda sekarang. Waras, silahkan. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Coba sekarang bacakan Kubro. Masih ayat yang sama. Sama ya Pak Yai. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya, itu qiraat siapa yang dibaca barusan? Qiraat siapa? Hamzah. Selain Hamzah ada enggak imam lain? Imalah Suro Warosh. Kalau Abu Amr Kubro, Hamzah Al-Kisai. Kadang Sugro juga. Suro, iya. Nah, berarti Hamzah dengan Al-Kisai itu dibaca Kubro. Berarti Yakhsha yang baca imalah Kubro adalah Kisai. Hamzah dan Kisai. Al-Kisai. Oke. Lanjutkan ayat berikutnya 45. Al-Kisai Pak Yai. Ya. Qala rabbana innana nakhafu an yafruqa alaina aw an yatghi. Oke, itu imalah Kubro dibaca oleh Imam Al-Kisai Pak Yai. Yai. Sekarang mau Hamzah dulu atau mau Warosh dulu? Hamzah dulu Pak Yai. Hamzahnya kholaf dulu atau kholat dulu? Yang kholaf Pak Yai. Kholafnya Abul Fattah Faris dulu atau Abul Fatal Faris Pak Yai. kholafnya Abul Fattah Faris dulu atau Ibnu Khulbud? Abul Fatal Faris Pak Yai. Oke, silakan. Qala rabbana innana
أن يفرط علينا أو أن يطغي. Itu baru Khalaf. Khalaf Abul Fatah. Abul Fatah Al-Farisi. Sekarang masih Khalaf tapi Ibnu Khaldun. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatghi. Itu qiraatnya Imam Hamzah Khalaf dengan dua madhabnya, dan ini merupakan bacaan ketiga. Sekarang bacaan keempat masih di qiraat Hamzah tapi riwayatnya Imam Khallad dengan madhabnya Abul Fatah Al-Faris. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatghi. Ya. Bacaan ke-5 ya, dengan qiraat Imam Hamzah riwayat Khallad madhab Ibnu Khaldun. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatghi. Bacaan kelima ya. Siapa? Pertama Al-Kisai, empat-empatnya adalah bacaan Hamzah semua. Ini sama dengan yang tadi surah Al-Anfal. Kalau tadi di surah Al-Anfal Anda baca kolom dengan wajah sempurna 44. Sementara di sini adalah sempurna dengan 4 pada satu imam yaitu Hamzah. Sekarang bacaan ke-6, qiraat Imam Warash dari Nafi'. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatghi. Iya, oke, itu bacaan ke-6. Sekarang Abu Amr kadang baca imalah kubro, kadang baca imalah sugro. Di sini membaca dengan imalah ya, zawatul ya. Zawatul ya itu akhirannya kalimatnya berbentuk apa? Ya, yatgho ya. Maka zawatul ya oleh Imam Abu Amr dibaca dengan sugro, sama dengan qiraat Imam Warash. Imam Abu Amr silahkan bacaan ke-7 ya. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatghi. Itu ad-duri wajah kedua ya. Sekarang ad-duri wajah pertama. Berarti mat silah mat apa jaiz munfasilnya 1 alif. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatghi. Itu bacaan ke-8. Dan bacaan ke-8 ini merupakan bacaan apa? 7 imam 14 riwayat. Lanjutkan ayat 46. Silahkan hafaz lebih dahulu. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Oke, sekarang Manja mau baca qiraat siapa? Warash, Pak. Warash silahkan. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Iya. Oke, sekarang yang kedua Hamzah. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Sekarang Al-Kisai. Berarti beda panjang mad jaiznya yang berbeda. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Pertama Warash
kedua Hamzah, ketiga Ali Al-Kisai, dan semua berbeda ya. Siap. Sekarang yang keempat, bacakan qiraatnya Imam As-Susi dari Abu Amr. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأري. Oke, sekarang Ad-Duri Abu Amr wajah yang kedua, berarti majaisnya tawasud. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأري. Warosh, Hamzah, Al-Kisai, Ad-Duri wajah pertama, ya. Ad-Duri wajah kedua. Sekarang As-Susi, perhatikan di situ ada huruf yang sama, ada Al-Mudhab Al-Kabir atau Al-Idhamul Kabir. Wamul kabir. Pada kalimat qala la takhafa. Siapa ya? قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأري. Oke, berarti berapa? Pertama Warosh, kedua Hamzah, ketiga Kisai, 4 dan 5 Ad-Duri wajah 1, wajah 2, 6 As-Susi. Dan itu sudah, yang lain-lain semua dengan tambahan yang pertama qiraatnya Imam Hafaz, itu berarti 7 bacaan. Walhasil 7 bacaan yang Anda baca sudah mewakili dari 7 Imam Qiraatus Sab'ah, 14 riwayat dari Imam Qiraatus Sab'ah. Alhamdulillah. Anda sudah betul-betul bisa mempraktekkan 14 riwayat berarti? Insya Allah Pak Yai. Insya Allah. Doanya Pak Yai. Mudah-mudahan nanti setelah ini, nanti ini ada videonya. Siap, nanti Pak kita Yai. akan kirimkan rekamannya dan bisa disaksikan seluruh penjuru dunia. Insya Ya, Allah. nanti bisa Anda saksikan kembali, dan itu sebagai pengantar yang ketika nanti Anda dalam menyelesaikan pembelajaran melalui diroyatan ini dinyatakan dengan lulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kesannya gimana setelah mulai dari metode Sab'ati ini? Di sini qiraat Sab'ati ya, Sab'ati ini mudah. Coba deh. Dulu kalau saya itu yang namanya dibilang qiraat Sab'ah kayak zombie. Menakutkan kan zombie kan? Tak ada itu zombie itu tidak menakutkan. Ya, kecuali zombinya cantik mungkin itu tak takut saya. Tidak pernah lihat zombie cantik Iya. juga? Iya. Tapi yang ini ada ini bukan zombie, tapi zomblo. Zomblo. Ya. Jadi jadi saya pinginnya nanti itu Pak Yai, moga-moga Allah mengijabah. Paling tidak ada perkenalan seperti seminar itu Pak Yai. Nanti Pak Yai kami akan rembukan dengan teman-teman kami yang di pecinta-pecinta Al-Quran yang ada di Jayapura. Insya Allah Pak Yai, kami panggil ke sana Pak Yai. Amin amin ya. Insya Allah. Mohon doanya Pak Yai. Di sini sudah 4 hari kami tahu seperti ini sudah luar biasa Pak Yai. Alhamdulillah. Walaupun pusingnya 7 keliling, tapi kalau tidak keliling-keliling ya tidak dapat. Memang harus keliling. Jadi seperti itu. Jadi ya saya minta maaf mungkin punya salah atau kelakuan kami saya di sini tidak baik Pak Yai. Terlalu banyak canda Pak Yai ya. Karena memang tidak pantas kami ke sini ini, apa ya lah mau dibanggakan kami kalah sama adik-adik kecil ini soal qiraat Sab'ah. Karena inilah pertama saya belajar qiraat Sab'ah. Dulu belum pernah ya? Iya, belum pernah. Saya imam hafaznya Pak Yai umur 16 sudah selesai 30 juznya. 16, sekarang sudah umur 40 lebih lah. Iya. Dan itu jangan sampai hilang deh, Quran itu tidak boleh hilang. Jangan tinggal cerita di wisuda ternyata katanya wisuda 30 juz, tapi yang bisa dibaca 10 juz. Pembohong namanya tuh. Ya. Kalau memang 30 ya 30 betul. Ya. Minta maaf ya. Di sini saya terlalu banyak bercanda Pak Yai. Enggak apa-apa. Iya, Kalau iya. tanpa canda nanti enggak ada ketawa. Iya, Di siap, akhirnya Pak Yai. akan jadi semakin tua. Memang sudah tua saya Pak Yai. Saya tidak pernah merasa menjadi anak muda, tapi tidak pernah merasa tua. Oke.
Mungkin itu saja ya, kita tutup dulu dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Junaid. Alhamdulillah setelah melalui pengalaman selama 4 hari setidaknya di sini, mudah-mudahan ini menjadi satu itu tadi wasilah ya, ada kesinambungan sehingga Anda di sini sudah menjadi bagian daripada keluarga besar Al-Ma'had Al-Islam Tahfidzul Quran wa Qiraatis Sab' Miftah Al-Ulum Yahayawiyah Talun Kayan Pati. Maka dengan ini setelah partisipasinya sebagai peserta daurah secara praktis dan cepat belajar qiraat sab'ah dengan metode sab'ati yang Anda mulai dari tanggal 5 sampai hari ini ya, tanggal 8 ini di sini 5, 6, 7 di Ponpes Tahfidzul Quran dan qiraatus sab'ah metode sab'ati. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terus istiqomah dan menjadikan bagian dari keluarga yang ada di sini. Kapan ada kesempatan pas di sekitar Jawa Tengah, mudah-mudahan bisa bersilaturahim di sini.